ampun, kasihan banget itu. Udah berapa lama tuh gejalanya? Batuk-batuk nggak dia? Bang, Nafasnya gimana? Sesek nggak? bang, kenapa? Hah? Anak tetangga juga? Yaudah, nanti dikirimin makanan ke sana ya. Kenapa, Oke, Bang? oke, oke. Bang, kenapa? Ini anaknya cucu nenek tetangga gua. Sakit jadi mikir. Anak ini ponakan gue yang paling Ponakan, kecil, El tahu kan? Yang ah. imut-imut sering gue story. Yang Lagi segini. sakit batuk pilek, kayak tenggorokan juga sakit. Waduh, kok Tetangganya bisa? juga kena. Oh. Kayaknya lagi musim Daniel. Ya, Bang. Soal musim mah emang Apa? lagi musim pancaroba sekarang juga. Iya, kirain Penyakit pancawarna apa? ya kan? Beda dong. Penyakit juga semuanya bisa masuk, Iya, Bang. itu Itu dia, hati-hati El. tuh. Siapa tahu ISPA tuh infeksi saluran pernapasan atas, Bang. Nah, kemungkinan ya, karena kan udara sekarang kan lagi nggak bagus Iya, tuh. apalagi Lagi tambahan musimnya tuh. ya kan? Gimana dong? Itu ada hubungannya nggak sih sama udara? Nah, itu? saya kurang tahu, saya bukan dokter. Nah, kita langsung nanya aja sama tamu kita hari Siapa ini tuh? gimana tuh? Ada nanti dokter Andreas, dokter spesialis penyakit. Selalu ada dokter dokter. spesialis anak. Nah, Boleh kan? Soalnya kan pemirsa juga harus tahu nih di rumah tuh penanganannya gimana. Itu dia, El. Harus penting ini. Harus Betul. nonton nih sekarang. Betul banget. Nah, buat pemirsa yang mungkin punya pertanyaan soal tema hari ini atau penyakit lain di luar tema hari ini, bisa telepon ke nomor interaktif kita di 021 5326 219. Saya ulangi 021 5326 219. Nah, untuk pemenang giveaway yang kemarin, minggu Oh, kemarin tuh bisa ada dilihat di IG story Ayo Sehat _ Kompas TV. Betul banget. Jangan lupa Ya. di-follow. Jangan lupa di-follow. Benar, Selamat benar, ya benar. buat yang yang Selamat. menang. Nah, Gila dokternya ya. mana nih? Duh, kasihan tuh Dari ponakan telepon gua. tadi nih. Nah, ini. Ini dia. Datang. Dokter, selamat pagi. Pagi, dokter. Silakan Monggo duduk, duduk, dokter. dokter. Iya, di tengah. tengah. dong. Iya. Nah, Ate di pangku. Masa- Ya, salah. dong, di sini. Salah dong. Heeh. Gimana dok, sehat dok? Sehat. Sehat pasti. Alhamdulillah sehat. Nih, Sehat. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, Saya sehat. juga sehat. Nah, yang nggak sehat, Adalah ponakan. Ponakannya Mas Ponakan Ate. lagi batuk pilek sama tenggorokan sakit katanya tuh dok. Nah kata El tadi ISPA. Nah itu tuh ISPA itu apa sih dok? Nah, tadi kayaknya aku denger-denger dari luar tuh ISPA udah disebut-sebut. Sebenarnya jadi ISPA adalah infeksi saluran pernafasan akut. Akut sifatnya. Jadi bukan atas ya. Nanti kita bisa bagi tuh, ada yang atas, ada yang bawah. Oh. Gitu. ISPA itu ya. berarti akut ya pemirsa Ya. ya. Nah yang Baru termasuk dibagi. dari ISPA itu apa aja tuh dok? Nah, tadi infeksi pernafasan akut itu ada dua, bagian atas dan bagian bawah. Kalau bagian atas berarti mulai dari hidung sampai ke trakea nih di sini nih tenggorokan. Nanti bagian bawahnya itu berarti daerah bronkus, jadi daerah sini sampai ke paru-paru. Itu kita bagi sebagai dua yang besar. Nah, kenapa disebut akut itu dulu? Karena di bawah 14 hari gejalanya muncul dari pertama kali terinfeksi. Jadi gitu. Apa yang paling sering? Nih, yang paling sering common cold. Tuh yang dibilang flu nih zaman sekarang. Ya. Terus ada yang dibilang nanti namanya faringitis, radang tenggorokan. Terus ada juga yang dibilang bronkitis, jadi radang di perbatasan paru-paru ya, saluran. Ada yang dibilang pneumonia atau radang di paru-paru gitu. Jadi dari atas sampai ke bawah. Normal. Nah, dokter, ini kan beberapa waktu lalu kan Jakarta, nggak enak sih, dinobatkan sebagai kota yang berpolusinya Iya, udara. nomor berapa lah, nomor 3 kalau nggak salah. Ya. Nah, terus apakah ada hubungannya nggak sih dok, Oke. kualitas udara dengan ISPA ini? Jadi kualitas udara kita yang jarang-jarang ya Iya. dapat nomor 1 tapi jelek. Ya jadi faktor udara itu memperberat ya, menambah resiko terjadinya ISPA tadi. Jadi ada hubungannya jelas pasti ada, karena lingkungan itu bisa menjaga kestabilan tubuh kita. Jadi kan kalau kita sehat, kalau kekebalan tubuh kita baik, otomatis jadi tidak mudah terinfeksi gitu. Jadi si udara yang kotor banget ini itu bisa memperberat dan memicu terjadinya ISPA tadi gitu Mas El. Itu dok, ISPA itu bedanya apa dengan influenza, batuk, pilek gitu? Nah, jadi gini. Tadi udah aku bilang, jadi ISPA itu adalah infeksi saluran pernafasan akut. Ya kan? Yang flu itu dibilangnya sekarang kalau bahasa kedokterannya namanya selesma atau bahasanya common cold. Kalau di Indonesia bilangnya itu flu. Nah, flu ini penyebabnya bukan virus influenza saja, banyak penyebabnya ya. Jadi ada yang namanya adenovirus, virus influenza, ada RSV, ada juga bakteri. Penyebabnya banyak banget ya. Rata-rata paling banyak memang virus ya. Kalau bedanya sama influenza apa? Sama sebenarnya.
Jadi tinggal gejalanya tadi, mau di saluran nafas yang bagian atas atau saluran nafas yang bagian bawah. Gejalanya juga bisa ringan sampai berat, jadi tergantung tuh bisa jadi pneumonia atau hanya gejala ringan saja. Ya itu pasti beda. Apalagi dengan influencer beda juga ya Mas ya. Beda dong Itu beda. influencer. Dia menginfluence influenza ya. Influencer jangan dong. Nah, Dokter Andreas, ini kan mungkin ada yang bertanya-tanya mungkin masyarakat. Kenapa sih ISPA ini lebih rentan terjadi pada anak? Terus kalau misalnya anaknya kena, itu apa yang harus diwaspadai? Oke. Kenapa sebenarnya kita semua rentan ya, terutama yang tinggal di Jakarta tadi ya. Faktor resikonya adalah udara. Betul. Pada anak-anak kenapa kejadiannya lebih banyak itu karena satu, pertama, kekebalan tubuh anak itu nggak sebagus kita ya. Jadi sistem di dalam tubuhnya tuh masih berbeda nih. Jadi lebih rendah lah, lebih mudah terserang terhadap infeksi apapun. Yang kedua, tadi usia anak itu lebih apa ya bahasanya dibandingin kita itu mereka itu punya faktor resiko yang besar ya. Karena apa? Tadi mereka tuh gampang banget masuk karena tangannya kotor, bisa megang-megang tanpa ya kan cuci tangan dulu. Kenapa begitu? Karena polanya kan belum terbentuk seperti kita, kesadarannya belum setinggi kita, sehingga mereka lebih rentan lagi. Yang ketiga itu adalah habitnya ya, habitnya di rumah itu nggak bisa diubah gitu. Jadi habitnya si anak ini belum apa ya bahasanya, belum punya pola. Punya pola untuk ini ya, apa namanya, itu nggak baik. Dia langsung aja ambil. Langsung aja ambil, main di lumpur, main di tanah, Iya, mungkin kayak kan gitu. memang saatnya mereka bereksplorasi. Jadi Iya. kemungkinan terinfeksinya jauh lebih besar dibandingkan orang dewasa gitu. Itu bahaya tuh yang mandi-mandi lumpur di TikTok berarti ya. Bukannya abang kemarin ya? Iya, Lu gua. salah. Ini masalah penanganan nih dok, penanganan kalau orang dewasa kayak Ate sama ponakan gitu. Kalau kena misalnya terkena ISPA gitu, penanganannya apakah sama dewasa sama anak-anak? Oke, penanganan awal yang kita bahas tuh penanganan awal di rumah sebelum datang ke dokter ya, belum periksa ke rumah sakit. Yang pertama, kalau misalnya ada demam, kita kasih obat demam jika diperlukan. Yang kedua, kalau misalnya memang ada gejala batuk dan pilek yang jelas ya, itu boleh nggak sih nggak dikasih obat dulu? Boleh. Ya, yang terpenting adalah jumlah cairan harus cukup. Oh. Ya, kalau misalnya masih ASI eksklusif berarti dikasih ASI jauh lebih banyak. Terus kalau misalnya sudah bisa minum air putih, silakan diberikan air putih. Terus penanganan berikutnya adalah anak-anak rentan ya kan tadi galau ya, stres, nangis, gelisah segala macam, ya bikinnya dipeluk. Ya, jadi dipeluk itu jauh lebih membuat anak lebih tenang. Terus berikutnya pemakaian air purifier. Itu jadi bisa apa ya namanya? Mengontrol polusi-polusi yang datangnya dari luar di dalam ruangan yang di tempat tinggalin oleh si anak tersebut. Sisanya harus konsul dulu ke dokter. Sisanya itu dia konsul ke dokter. penting. Jangan lupa itu Mas Ate. Langsung bawa aja nanti ya abis ini ya. Nanti gue bawa lah ponakannya ponakan, ya. tapi ponakan gue kan di Lampung jauh. Terbang dulu. Terbang dulu. Oke, pemirsa, perbincangan soal ISPA antara saya, Dr. Andreas, dan juga Mas Ate ini masih seru banget, tapi kita harus jeda sejenak. Nah, buat kalian yang ingin bertanya, bisa langsung ke nomor telepon interaktif kami di 021-5326-219 atau mention di Instagram kita di @ayosehat_kompastv. Tetap di Ayo Sehat. Iya, masih di Ayo Sehat pemirsa bersama Ate, Elgen dan juga Dr. Andreas. Selanjutnya ada pertanyaan dari netizen. Nih, kita masukin aja nih ya langsung ya. Dari @Riani Handiani nih dok. Katanya, dok, kalau anak bayi pilek itu boleh disedot sama orang tuanya nggak sih? Apa tuh? Kayak di... Yang biasanya ya dari hidungnya tuh gitu. Ini Ya, metode tapi orang tua banyak gitu loh ya? yang begitu. Lu baru tahu? Baru tahu saya. Ya. ini metode zaman dulu nih. Jadul Yang ya, katanya jadul ya. si orang tuanya nyedot sendiri ya. Iya. Yang satu nih, ini tidak dianjurkan. Kenapa? Mulut kita aja isinya kuman. Nah, itu Oke. dia. Nah, ini ya nggak boleh ya. Mulut kita tuh Dicatat, isinya pemirsa. kuman semua. Iya. Ini sejuta kuman di sini. Bayangin dia lagi terinfeksi, lagi terjadi ISPA, terus kita nyedot, mulut kita masuk ke situ tuh kumannya. Jadi ini tidak diperbolehkan kalau disedot sama orang tuanya langsung. Oke, Ya. berarti itu Baiknya tidak di apa itu dok? Karena kan mungkin Pipet. orang tuanya takut dia sesek karena pilek. Jadi kalau bayi pilek itu penanganannya tadi udah kusinggung-singgung ya. Jadi pemberian ASI, digendong karena posisi kepalanya lebih tinggi dibanding badannya. Yang ketiga itu bisa dijemur bisa. Yang keempat, Asal jangan lupa diangkat ya. iya benar juga nanti garing kan. Nah, Takut kering. Astaga. atau yang keempat juga bisa sekarang tuh ada larutan garam ya. Nah itu bisa disemprotkan kepada si anak untuk bisa membuka saluran nafas atasnya. Oh, disemprot. Ya, oke. Semoga ini menjawab ya. Jangan disedot oleh orang tuanya karena takut terjadi
infeksi lainnya. Betul. Oke, pertanyaan berikutnya @pentamaidita. Di umur berapa anak-anak boleh pakai alat cuci hidung, dokter? Nah, ini kan biasanya kan di media-media sosial kan Iya, cuci benar-benar. hidungnya. Aku pernah lihat nih. Jadi cuci hidung yang di sosmed itu kan dia dilempar dari kanan keluar ke kiri ya. Kalau kita prinsipnya bukan seperti itu. Ya, jadi tadi larutan garam digunakan itu disemprot bukan sampai harus keluar. Oh, Ada alat-alatnya ya gitu. Jadi alatnya ada dan itu tujuannya bukan sampai keluar airnya. Jadi hanya disemprot kurang lebih 1 semprotan dan itu biasanya tujuannya adalah membuka saluran nafasnya. Jadi bukan dicuci sampai keluar. berarti itu Kenapa? akan larut di dalam. Gitu. Bener, jadi nanti kan larutan garam itu menguap ya kan, karena ada larutan garamnya itu NaCl dan itu mudah menguap. Jadi tujuannya dia itu menginfiltrasi, bukan mencuci. Kalau mencuci, dia balik lagi kita belum tahu. Jangan-jangan airnya ketelan sama Nah, anaknya. itu dia. Itu dia. Oh, benar. Lebih baik dicuci steam motor ya, bisa langsung semprot aja. Hah? Nggak bisa. Itu tembus bang, semua keluar tuh ntar. Ya selanjutnya nih dari netizen nih Dok, dari Ikram Gemilang. Katanya Dok, buat meredakan penyakit ISPA itu boleh minum obat warung nggak sih? Nah, ini obat warung apa nih? Obat herbal ya? Kalau obat herbal itu tergantung. Kalau udah ada penelitiannya, BPOM itu silahkan dipakai. Tapi kalau belum ada BPOM-nya dan belum ada penelitiannya, anjurannya sih nggak ada. Penanganan awalnya cukup mudah sebenarnya tadi. Pemberian cairan yang cukup, membuat suasana ruangan tempat istirahatnya si anak itu jauh lebih nyaman ya. Artinya kelembapannya terjaga. Terus tadi posisi digendong tujuannya supaya saluran nafasnya lebih tinggi di atas nih dibandingkan di bawah supaya mereka lebih lega tidurnya gitu. Jadi boleh nggak sih? Kalau saya sih tidak menganjurkan. Ketika kita menganggap anak ini terganggu nih, udah keganggu, jangan beli obat sendiri. Konsultasikan langsung sama dokternya gitu. Kalau memang nggak sempat, boleh. Biasanya kan zaman sekarang dokternya tuh bisa konsultasinya by WA tuh. Boleh tuh nanya-nanya dulu sama dokternya supaya kan dia udah tahu riwayatnya, berat badannya berapa, nanti bisa dikonsultasiin apakah perlu datang atau tidak. Itu kira-kira. Ya, lebih baik itu daripada kita ambil tindakan sendiri taunya malah salah. Ya, benar. Nah, itu malah berabe ke belakangnya. Oke, pertanyaan berikutnya dokter @deknanda05. Dok, apakah ISPA bahaya dan bisa membuat penyakit bronkitis dan TBC? Oke, bisa banget. Jadi bisa banget jadi berbahaya. ISPA itu tadi akut sifatnya kurang dari 14 hari. Kalau dia tidak diobati dengan tepat, artinya ketika penyebabnya virus tapi dikasih antibiotik. Ketika penyebabnya bakteri tapi tidak diberikan antibiotik, otomatis memanjang tuh. Lebih dari 14 hari otomatis gejalanya makin berat. Kalau gejalanya makin berat jadi pneumonia. Pneumonia itu otomatis kena saluran bawah dan akhirnya berakibat terhadap aktivitasnya dia dan biasanya sesak nafas gejalanya. Nah, kalau udah sesak nafas, ya tadi aliran oksigen ke dalam parunya itu berbahaya dan akhirnya bisa, ya salah satunya bisa menyebabkan kematian, ya kan? Berbahaya banget pastinya. Makanya harus konsultasi ke dokter supaya mendapat penanganan yang lebih tepat. Makanya Ate pengen konsultasi langsung nih Dok, Siap. langsung bawa ke rumah. Ponakan lagi sakit, bisa nggak Dok? Ada waktu nggak hari ini kira-kira? Ada. Ini dokter Andreas hari ini udah datang, bawa aja. Itu dia, tetap dibawa Bawa aja. pokoknya. Nah, dokter Andreas terima Ya, kasih sama-sama. untuk hari ini. Semoga dokter sehat selalu dan Amin. tentunya ISPA di Indonesia juga semakin berkurang. Buat ponakan Bang Ate, ini Bang langsung sikat bawa. Nah, pemirsa Kita naik drone. jangan beranjak dulu. Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda. Anda kembali menyaksikan program Ayo Sehat, pemirsa, dan saya sudah sendiri. Saya akan bacakan berita berikutnya nih. Seiring turunnya kasus COVID-19 di tanah air, pemerintah telah melonggarkan sejumlah aturan. Di antaranya, masyarakat diperbolehkan melepas masker di luar ruangan. Area publik pun mulai terlihat ramai, seperti kantor-kantor, pusat perbelanjaan, sekolah-sekolah, hingga tempat ibadah. Dan pemirsa, hal ini tentunya sudah dilakukan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dan menjaga kebersihan lingkungan kita, baik di rumah maupun di ruang publik. Berikut informasinya untuk Anda. Bersamaan dengan berangsur pulihnya pandemi COVID-19 di tanah air, pemerintah telah banyak melonggarkan mobilitas kegiatan masyarakat. Di antaranya, tempat ibadah dan taman bermain anak yang sudah bisa digunakan masyarakat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
Seiring dengan itu, Supersol Karbol Wangi dari Wingscare berkomitmen untuk mengajak masyarakat bersama-sama menjaga kebersihan fasilitas umum seperti masjid dan tempat ibadah lainnya agar masyarakat dapat beribadah dengan aman dan nyaman melalui kampanye Supersol Gotong Royong Bersih Bebas Kuman di tempat ibadah sekitar Jabodetabek dan Jawa Barat. Jadi harapannya masyarakat bisa beribadah dengan lebih khusyuk karena tempat ibadahnya sudah terbebas dari virus, kuman, dan bakteri. Kegiatan ini pun disambut baik oleh banyak pihak. Salah satu masjid yang didatangi untuk kegiatan gotong royong bersih bebas kuman adalah Masjid Istiqlal Jakarta. Saya kira bagus sekali apa yang dilakukan oleh Supersol. Atas nama Badan Pengelola Masjid Istiqlal kami mengucapkan terima kasih kepada Supersol yang telah bersama-sama kita melakukan kebersihan di Masjid Istiqlal. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sebuah inspirasi bagi masyarakat untuk terus bergotong royong, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan agar terbebas dari kuman penyakit. Tidak perlu menggunakan banyak produk, cukup dengan Supersol Karbol Wangi Multifungsi yang terbukti ampuh membasmi 99,99% kuman, bakteri, dan virus. Wanginya segar dan tidak menyengat di hidung. Yuk, tetap jaga kebersihan rumah dan lingkungan agar terbebas dari virus dan penyakit. Cukup dengan satu produk Supersol Karbol Wangi Multifungsi yang terbukti 99,99% efektif bunuh virus, kuman, dan bakteri. Nah, pemirsa, bicara mengenai cara menjalankan protokol kesehatan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita, selanjutnya nih ada Melanie Putria yang mau bagi-bagi cerita soal aktivitasnya menemani sang keponakan tercinta yang sedang bermain. Seperti apa dan kira-kira ada tips nggak sih yang bisa dibagi buat pemirsa di rumah? Langsung saja kita lihat liputannya. Pemirsa, salam sehat. Hari ini saya mau mengajak Anda untuk bertemu salah satu teman saya yang kebetulan sudah lama nih kita nggak cicet. Namanya Melanie Putria. Nah, katanya dia hari ini lagi ada di sini nih. Langsung aja yuk kita ngobrol sama dia. Bukan yang ini bolanya. Kegedean deh. Yes, gitu caranya. Hai, Valen. Hai. Tas dulu sama Tante Valen. Halo. Apa kabar? Baik-baik. Ini ponakan aku. Kamu main dulu ke sana sayang ya. Aku ngobrol bentar ya. Oke. Tumben banget. Kan ibunya lagi di luar kota. Jadi on duty nih sambil meeting sambil jaga ponakan. Ya, nah, tapi sempat punya rasa kekhawatiran nggak sih ya meskipun sekarang pandemi masih terkendali ya udahan, tapi kan ini bawa anak kecil, vaksin belum ada di ruang publik lagi. Iya, yang penting protokol kesehatan nggak boleh kendor. Aku juga kan punya standar nih untuk menjaga kebersihan rumah supaya terbebas dari virus dan kuman-kuman. Sebisa mungkin aku bawa tuh ponakanku si Maritza ke tempat yang menerapkan standar kebersihan yang sama. Nah, itu standar kebersihan yang kayak gimana sih yang sebenarnya selalu kamu terapkan di rumah dan yang paling sering dicari kalau misalnya pergi ke luar ruangan kayak gini? Iya, yang paling penting, yang utama kebersihannya. Dan sejauh mana tempat itu menerapkan protokol kesehatan. Karena penting banget. Misalnya di tempat ini, Valen, aku lihat kebersihannya terjaga banget. Ternyata pas aku tanya-tanya ya, mak kepo banget nih. Tempat ini memang dibersihkan secara teratur. Jadi lantainya tuh rutin dipel dengan Supersol Karbol Wangi. Begitu juga dengan permukaan wahana, mainan yang ada di sini nih, kayak gini-gini nih. Nah, ini semuanya rutin dilap dan disemprot dengan cairan disinfektan yang terbuat dari Supersol Karbol Wangi. Toiletnya juga rutin dibersihkan dengan Supersol Karbol Wangi. Duh, pokoknya aku udah percaya banget deh. Memang Supersol efektif bunuh 99,99% virus, kuman, dan bakteri. Lihat deh, ini bersih kesat kan? Terus coba deh kamu perhatiin deh, hirup deh. Aromanya seger kan, dan yang pasti nggak nyegrak, jadi nggak takut kalau ngebiarin anak main walaupun ruangan baru dibersihkan. Ini pasti pakai Supersol Eucalyptus deh. Asli sampai hafal sama aromanya. Iya kan? Pokoknya semuanya nih, aku nih emang pakai sendiri di rumah karena Supersol Karbol Wangi Eucalyptus wanginya bikin rileks, bawaannya tuh nyaman
gitu. Karena wanginya nggak menyengat di hidung kali ya. Selain eukaliptus yang aromanya mirip kayu putih, ada juga aroma pine atau cemara, aroma sereh dan aroma lemon. Semua wanginya segar dan nggak menyengat. Jadi aku nggak khawatir sama anak dan keluargaku nanti nggak merasa nyaman gitu. Oke, yang nyaman aromanya, terus habis itu yang paling penting adalah efektif bunuh virus, kuman, bakteri. Aduh, pengen segera cepet pakai di rumah juga deh. Yes, harus cobain dong kamu juga ya. Harus cobain Super Salt Karbol Wangi. Ya. Oke. Wah, tentunya kebersihan itu adalah hal yang paling utama apalagi kita masih di tengah masa pandemi. Protokol kesehatan juga jangan lupa pemirsa. Sampailah kita di penghujung acara program Ayo Sehat edisi kali ini. Jangan lupa untuk pemenang giveaway ada pengumumannya di IG Story Ayo Sehat di @ayosehat_kompas.tv. Dan bagi kalian yang ingin memiliki pertanyaan yang ingin disampaikan ke kami, langsung saja mention di @ayosehat_kompas.tv. 30 menit sudah kami menemani Anda di program Ayo Sehat edisi kali ini. Kami harus pamit undur diri. Saksikan terus program Ayo Sehat setiap hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Algin Fridianto pamit. Sampai jumpa.